Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana syarat orang yang menjadi imam. Sembahyang berjamaah atau sholat itu selain dari Jumat, menurut qaul yang sahih Imam Nawawi hukumnya itu fardu kifayah bagi laki-laki. Sekurang-kurang jamaah itu adalah 2 orang, imam dan makmum. Kalau makmum sendirian, hendaklah berdiri di samping imam sebelah kanan, dan apabila 2 orang atau lebih, maka hendaklah safnya di belakang imam. Kenapa? Karena apabila di kampung tidak ada orang yang berjamaah, maka semua berdosa. Sudah punya masjid, musola, tapi tidak ada yang mau berjamaah. Laki-laki nih yang wajib diutamakan yang berjamaah. Itu hukumnya adalah fardu kifayah, sama seperti memandikan mayit dan hal yang lainnya. Nah, kenapa? Karena sholat jamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat sendirian. Nah, sebelum itu, kenapa tadi selain dari sembahyang Jumat? Karena ketika kita sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, hukumnya fardu ain. Nah, maka apabila ada terlambat 1 rakaat pun itu tidak akan jadi hasil sholat Jumatnya apabila dia masbuk. Nah, kalau sholat biasa dia boleh masbuk, ceritanya begitu. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui menjadi seorang imam adalah mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Meluruskan shaf sebelum sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata shaf min tamamis sholah. Biasanya dibaca imam hadis Rasulullah, luruskan shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Memendekkan bacaan sholat dan membaguskan bacaan sholat. Hendaknya yang jadi imam itu adalah orang yang disenangi oleh makmum. Sunnah bagi imam menyaringkan suara. Nah, dalam kitab fikih Al-Islam wa Adiyatul Qarya Dr. Syekh Wahbah, di sana ada 9 syarat umum menjadi imam, yaitu Islam, berakal, balik atau mumayyiz. Artinya bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Laki-laki bagi makmumnya laki-laki dan perempuan. Nah, jadi apabila perempuan juga boleh jadi imam, tapi yang mengikutnya juga adalah perempuan. Perempuan dan khunsa itu boleh mengikut kepada laki-laki. Tapi khunsa tidak boleh menjadi imam. Khunsa itu adalah orang yang memiliki 2 jenis kelamin. Itu tidak boleh. Juga khunsa itu mengikuti perempuan jadi imam, yang meskipun bagus bacaannya tadi, karena dia khunsa. Nah, kemudian suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunnya, artinya imam ini punya ilmu, tahu. Lanjut, bukan sedang menjadi makmum atau jadi masbuk, itu disepakati oleh 3 mazhab. Jadi kada boleh yang terdudi jadi imam karena dia udah terlambat, itu artinya jadi makmum. Selamat, sehat, tidak sakit atau tidak uzur, artinya tidak tua, artinya dia mampu berdiri tegak, ya. Kemudian lidahnya fasih, jadi bagus bacaan Fatihahnya, mengucapkan bahasa Arab dengan tepat, huruf-huruf makhrajnya. Jadi apabila ada orang yang lebih baik, itu lebih diutamakan untuk menjadi imam. Nah, ada juga adab imam. Menjadi imam ada adabnya. Yang pertama, imam hendaknya memperhatikan kemampuan atau keadaan jamaahnya. Jadi imam melihat ke belakang, apabila misalnya jamaahnya tua-tua nih,
Nah, terdiri orang tua atau orang tua sakit, ada yang pakai kursi sholatnya, maka hendaknya ia meringankan bacaan dan jangan membacakan surah terlalu panjang. Jadi yang sedang-sedang, yang tidak terlalu membebankan dengan makmum. Karena makmumnya, lawas benar nih berdiri kada tahan. Nah, jangan sampai menggerutuk makmumnya. Imam hendaknya tidak melakukan takbiratul ihram sebelum dikumandangkannya iqamah. Jadi sebelum qamat barulah imam berdiri. Nah, jadi bila belum qamat yang berdiri dulu. Sebelum memulai sholat, imam hendaknya memperhatikan barisan safnya tadi, jamaahnya tadi. Jangan mengangkat takbiratul ihram sebelum makmum merapatkan dan meluruskan saf. Nah, ini pentingnya tadi untuk menyempurnakan sholat jamaah. Dan imam bertanggung jawab atas kesempurnaan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, saat takbir, baik takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal, perpindahan rukun, hendaknya imam mengeraskan suaranya. Apalagi seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu ada mubalik. Setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, ada lagi yang mengikuti Allahu Akbar. Nah, supaya jamaah yang jauh ataupun jamaah yang jauh daripada bangunan itu mendengar ketika mengikuti sholat jamaah. Kemudian saat takbir, baik betul diam sejenak setelah salam. Artinya waktu berwiridnya baru menghadap ke arah jamaah atau makmum yang ada di belakangnya. Nah, itulah yang diketahui untuk menjadi imam. Hal-hal yang diketahui kemudian menjadi makmum, mengetahui makmum ini kita adalah jamaah yang di belakang imam. Nah, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Jadi apapun imam, karena imam yang memimpin sholat, jadi kita harus mengikutinya, mengikuti gerak-gerak perbuatan imam. Nah, kemudian tidak mendahului atau berbarengan dengan perbuatan imam. Jadi misalkan imam Allahu Akbar, tunggu imam dulu selesai baru kita mengangkat takbir juga. Jadi kada boleh baimbai pun kada boleh, apalagi berdahulu. Nah, jadi itulah yang penting ketika kita berjamaah. Jadi sabar dulu, menunggu ketika imam sujud, Allahu Akbar, selesaikan imam sujud, baru kita Allahu Akbar, baru kita sujud sebagai makmum. Imam dan makmum berada dalam satu tempat, tidak terdinding, misalnya dalam masjid. Nah, kalau perempuan boleh dalam satu masjid didinding pakai kain, tapi tetap dalam satu tempat. Artinya ada pintu atau jendela yang membuat bisa berjamaah, jadi masih bisa dilewati. Terus tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Nah, jadinya makmum ini namanya harus di belakang, kalau boleh di muka imam. Kalau di muka imam kada sah salatnya. Kayak orang berjamaah tadi, kaki makmum tepat ada. Kalau sendirian boleh di samping imam, tapi kakinya tetap terbelakang dari imam. Nah, kecuali orangnya banyak, terus itu di belakang imam. Susunan makmum, kalau makmum hanya satu orang tadi, nah berdiri di sebelah kanan imam, agak belakang sedikit. Apabila datang orang kedua, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur atau ke belakang. Nah, ini misal orang ini sudah berjamaah berdua, imam di depan dan si makmum ini agak mundur sedikit. Datang jamaah, nah jamaah satu, maka ini bisa makmumnya maju ke depan, jamaah ini sama-sama satu saf dengan makmum. Boleh juga yang enak ini makmumnya mundur satu langkah supaya makmum berikutnya datang itu bisa bersama-sama di belakang imam. Nah, itulah kita jelaskan cara berjamaahnya tadi. Nah, kemudian ada yang namanya masbuk. Masbuk itu adalah orang atau makmum yang datangnya terlambat dalam sholat berjamaah, baik tertinggal 1 rakaat atau lebih.
Apabila seorang makmum dapat ruku bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Jadi Al-Fatihahnya itu sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ikut ruku ketika rakaat pertama. Kalau dia datang terlambat, itu dihitung 1 rakaat. Nah, apabila tidak sempat ruku bersama imam, berarti dia harus menambah rakaat sesudah imam memberi salam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Banyak ada orang yang masbuk, ada paham. Artinya apa? Pas sudah perasaan sudah pas mengikuti gerakan imam, padahal rakaat dia belum sempurna ruku. Imam sudah bangun dari ruku, dia ikut masuk. Nah, dia ketinggalan ruku, meskipun dia rukunya tadi, tapi imam sudah i'tidal, dia masuk, maka itu tidak dihitung 1 rakaat. Jadi dia harus nambah. Itu yang perlu diperhatikan. Cara sholat orang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu. Nah, misalnya dia mengikuti imam ketika duduk tasyahud awal, boleh dia duduk langsung tasyahud, tapi dia tetap mengulang rakaatnya. Nah, jadi misalkan sholat maghrib, dia ikut di rakaat kedua, duduk tasyahud, dia harus mengulang lagi 1 rakaat ikut imam, 2 rakaatnya pun juga pakai tasyahud. Jadi semua ketiga sholat maghribnya pakai tasyahud semua. Adapun cara ini yang didahului oleh niat dan takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, baik itu masbuk dengan mendapatkan ruku bersama imam ataupun masbuk setelah imam dan ruku, wajib tetap takbiratul ihramnya. Jadi Allahu Akbar, imam sudah duduk tasyahud, maka dia juga mengikuti duduk tasyahud. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan antara imam dan makmum. Kemudian kita akan lanjut pada part berikutnya, yaitu adalah tentang sholat jamak qasar di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.